Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadiran dalam diskusi daring ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang hadir dalam diskusi malam hari ini. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Fikri Syadi, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi. Yang kedua, itu adalah pemateri pertama, adalah Farah Fasindinovia yang akan memaparkan dampak dari cyberbullying atau perundungan siber. Yang ketiga, yaitu pemateri kedua, adalah Cynthia Dianti Pratama yang akan memberikan solusi untuk mengatasi masalah dalam diskusi dan topik yang diangkat dalam diskusi malam hari ini. Dan yang terakhir yaitu adalah penentang, yaitu Asifa Yakti Widyamanta yang akan memberikan sudut pandang lain atau sudut pandang penentang terhadap argumen yang sudah disampaikan. Baiklah, pada diskusi ini kita akan membahas topik cyberbullying atau perundungan siber, di mana diskusi ini bertujuan untuk memahami dampak, penyebab, solusi terhadap cyberbullying itu sendiri, dengan harapan kita semua dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital, khususnya dalam bermedia sosial. Kami harap diskusi ini dapat berjalan dengan lancar dan tetap memperhatikan etika berbicara, seperti bergantian, tidak memotong pembicaraan saat pemateri lain sedang menyampaikan, fokus pada topik, serta dokumentasi layar akan dilakukan untuk mencatat hasil diskusi. Baiklah, mari kita mulai diskusi ini. Pertama, akan saya buka untuk pengertian cyberbullying itu sendiri. Cyberbullying adalah perilaku perundungan atau intimidasi yang dilakukan secara daring melalui media sosial, aplikasi pesan singkat, email, atau platform digital lainnya. Tindakan ini dapat berupa penghinaan, ancaman, penyebaran informasi palsu, atau bahkan penyalahgunaan data pribadi korban. Ini buruk karena menurut beberapa penelitian, cyberbullying berdampak buruk bagi kesehatan mental korban. Bahkan, banyak yang bisa menyebabkan terjadi masalah-masalah psikis seperti isolasi sosial, gangguan psikologis, hingga keinginan untuk bunuh diri. Hal ini menjadi perhatian serius karena teknologi digital kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya mengajak teman-teman dan para pemateri untuk berdiskusi dalam topik kali ini. Yang pertama, saya akan persilakan para Diva Novia sebagai pemateri pertama dari dampak cyberbullying itu sendiri. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator Fikri atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak yang menurut saya sangat dirasakan dari adanya cyberbullying itu sendiri. Yang pertama, adanya dampak psikologis. Korban cyberbullying seringkali mengalami tekanan psikologis yang berat seperti stres, kecemasan, hingga depresi. Hal ini disebabkan oleh hinaan, ancaman, atau pelecehan yang terus-menerus diterima secara daring. Banyak korban merasa tidak memiliki tempat yang aman untuk berlindung, karena dunia digital sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya dampak sosial. Cyberbullying dapat menyebabkan korban menarik diri dari interaksi sosial. Mereka merasa malu, takut, atau tidak percaya diri untuk bersosialisasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu hubungan interpersonal dan membuat korban kesulitan untuk kembali ke lingkungan sosial. Dan yang terakhir, adanya dampak akademik dan karir. Tidak jarang korban cyberbullying kehilangan fokus dalam belajar atau bekerja karena beban mental yang terlalu berat. Penurunan performa ini dapat berdampak pada masa depan korban, baik di bidang akademik maupun karir. Melihat dampak ini, kami percaya bahwa cyberbullying bukan hanya masalah daring, tetapi masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator Fikri. Baik, terima kasih untuk Faradipa Sindinovia selaku pembicara pertama. Terima kasih atas penjelasan yang sangat mendalam. Selanjutnya, saya langsung berikan kepada Cynthia Edianti Pratama selaku pemateri kedua yang akan menjelaskan penyebab utama terjadinya cyberbullying. Maaf, yang akan menjelaskan tentang solusi dari adanya cyberbullying atau perundungan siber itu sendiri. Kepada Cynthia, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah Anda berikan. Saya percaya bahwa upaya mengatasi cyberbullying harus dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan penyedia platform digital.
Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan dari sudut pandang saya. Yang pertama, pendidikan dan sosialisasi. Edukasi mengenai bahaya cyberbullying harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Siswa perlu diajarkan tentang etika digital dan cara melindungi diri dari perilaku cyberbullying. Selain itu, sosialisasi melalui seminar atau kampanye daring juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas. Yang kedua, penegakan hukum. Pemerintah harus memperkuat regulasi terkait cyberbullying, seperti memperjelas sanksi dalam UU ITE di Indonesia. Pelaku harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera. Yang ketiga, kerjasama dengan platform digital. Penyedia media sosial harus menyediakan fitur pelaporan yang lebih mudah diakses dan memastikan bahwa laporan cyberbullying ditangani dengan cepat dan efektif. Saya yakin dengan upaya yang terintegrasi, dampak buruk cyberbullying dapat diminimalkan dan masyarakat menjadi lebih aman dalam menggunakan teknologi digital. Sekian dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia yang telah memaparkan bagaimana dampak dari cyberbullying itu ternyata sangat berbahaya, apalagi terhadap penggunaan teknologi digital itu sendiri. Sebuah informasi yang sangat menarik. Baik, selanjutnya izinkan saya kembali untuk mempersilakan Asifa Yakti Widyamanta untuk menyampaikan argumen kritik. Apakah ia setuju dengan pemaparan materi-materi yang telah disampaikan selanjutnya? Untuk itu, kepada Asifa, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya paham dan menghargai pendapat teman-teman pada diskusi malam ini. Tetapi menurut saya ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Seperti penegakan hukum yang sulit. Saya paham kalau pemerintah sudah memberikan perlindungan kepada korban-korban dari perlindungan cyber berupa UU ITE dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi, banyak penegakannya yang masih kurang tegas, di mana korban sendiri malah mendapatkan mendapatkan efek bumerang, di mana bisa saja dia dijerat dengan UU ITE yang sama. Jadi menurut saya, walaupun sudah ada hukum yang mengikat kuat tentang perundungan siber, tapi masih saja penegakannya itu sulit. Dan yang kedua itu ada kesadaran yang rendah di kalangan masyarakat umum kita. Tidak semua orang itu mampu untuk melaporkan kasus perundungan cyber yang mereka alami. Entah karena satu dua faktor, bisa saja karena lingkungannya yang masih menganggap remeh perundungan cyber, atau lagi penegak hukum yang masih meremehkan kasus yang dia alami. Dalam kondisi ini, memang perlu ada edukasi yang lebih kencang lagi tentunya ke akar rumput dari masyarakat kita, tidak semata-mata hanya pendidikan bagi orang-orang dewasa saja atau remaja-remaja saja, karena menurut saya yakin kalau perundungan cyber itu bisa dimulai sedini mungkin, mengingat banyak anak-anak kecil yang sudah menggunakan handphone, menggunakan telepon genggam, itu tanpa kita ketahui bisa jadi saja mereka sudah melakukan perundungan cyber itu. Saya sendiri percaya bahwa kita memang perlu fokus untuk mengedukasi masyarakat hingga ke akar rumput untuk menciptakan ekosistem digital atau lingkungan media sosial yang sehat bagi semua kalangan usia. Begitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri, untuk argumen yang telah disampaikan oleh Asifa selaku pemberi pendapat di pandangan lainnya. Terima kasih juga untuk pendapat dari semua anggota kelompok yang telah memaparkan semua pendapatnya dengan baik. Dan kemudian di sini saya akan memberikan kesimpulan atas diskusi kita pada hari ini. Oke, yang pertama terhadap topik cyberbullying ataupun perundungan cyber ini sendiri ternyata memang memiliki banyak sekali dampak serius bagi korbannya itu sendiri, seperti misalnya gangguan psikologi, sosial, dan akademik. Namun kita juga harus melihat apakah ada faktor yang mendorong bagaimana cyberbullying itu sendiri terjadi. Apakah faktor itu dimulai dari
memang murni dari pelaku ataukah mungkin bisa saja dari korban yang dulunya tuh punya salah terhadap pelaku. Kita memang tidak tahu oleh dari itu memang cyberbullying ini sendiri bisa memiliki dampak-dampak yang cukup serius tidak hanya bagi korban tapi juga bagi pelaku itu sendiri. Oke, yang kedua yaitu adalah penyebab utama cyberbullying ini sendiri ternyata adalah anonimitas atau kurangnya kesadaran era digital yang sudah kecanduan media sosial. Sama seperti yang sudah dikatakan oleh Asifa sebelumnya, di mana sebenarnya kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri yang masih kurang. Bahkan banyak anak-anak yang sudah dipegangi handphone dan mereka tuh salah dalam penggunaannya. Hal inilah yang masih menjadi faktor utama bagaimana cyberbullying itu sendiri yang terjadi. Oke, yang ketiga, seperti sama yang dikatakan oleh Cynthia, solusi yang diusulkan harus mencakup banyak aspek, tidak hanya dari peningkatan hukum dan sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Itu masih kurang. Lalu solusi yang lebih efektif itu memang harus mencakup seperti edukasi, kemudian kerjasama dengan platform digital, karena mereka-mereka lah yang dianggap sebagai langkah prioritas untuk membentuk sebuah lingkungan bermedia sosial ataupun berdunia maya dengan baik. Sehingga dengan harapan ke depannya cyberbullying ini sendiri dapat diatasi atau mungkin masyarakat tuh udah lebih sadar dengan dampak dari cyberbullying itu. Semoga diskusi pada malam hari ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang cyberbullying dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mencegahnya. Terima kasih banyak yang dapat saya berikan atas partisipasi teman-teman dan pemateri-pemateri. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Wassalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.